Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita boleh beribadah bersama-sama kembali. Itu semua hanya karena kasih Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kita. Tuhan senantiasa melindungi kita, menyertai kita di dalam kehidupan kita. Kita akan bersaat teduh sejenak. Silakan Bapak Ibu untuk bersaat teduh sejenak. Saya akan membacakan seruan berbakti kita yang terambil dari kitab Mazmur 105 ayat 1 sampai 6. Beginilah firman Tuhan. Puji-pujian atas segala perbuatan Allah di masa lampau. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenankanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarkanlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Abraham hambanya, hai anak-anak Yakub orang-orang pilihannya. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan menaikkan pujian di Bait-Mu Suci. Kita akan menyanyikan semua ayat. Sa
Selamat pagi Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan atas setiap kasih-Mu, atas setiap perlindungan-Mu yang boleh kami rasakan sampai sekarang ini Tuhan. Kami mengucap syukur karena Tuhan mengizinkan kami untuk kami boleh bersama-sama ibadah pada pagi hari ini Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah Tuhan sendiri yang melingkupi kami, biarlah Tuhan sendiri yang memimpin ibadah kami pada hari ini. Dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Biarlah Tuhan sendiri yang menjamah hati kami Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu melingkupi kami dan berbicara melalui hamba-Mu Tuhan, melalui firman-Mu. Biarlah boleh mengubah setiap hati kami, setiap kehidupan kami untuk lebih lagi menurut jalan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam tangan kasih-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan sudah begitu baik dalam kehidupan kita. Kita sebagai anak-anaknya kita diberi kuasa untuk melawan setiap apapun yang ada di dunia ini dengan kekuatan yang daripada Tuhan saja. Kita akan menaikkan pujian, Ku diberi kuasa. Ku diberi kuasa.
Kita akan membaca ikarman kita. Kita akan baca sekali saja. 2, 3. Aku murid Kristus dipimpinnya dan melakukan kehendaknya. Kita akan juga mengucapkan moto gereja kita. 2, 3. Mendengar, mencari, menemukan untuk kemuliaan Sang Raja. Puji Tuhan, biarlah setiap ikrar dan moto yang sudah kita ucapkan itu menjadi rema dalam kehidupan kita semuanya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Mujiono. Silakan Bapak Ibu Saudara, kita akan bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan menaikkan pujian, curahkan kuasa-Mu. Mari kita akan berdoa bersama-sama pada saat kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita akan berdoa. Bapa yang ada di surga, seperti lirik lagu yang baru saja kami nyanyikan, kami mohon Roh Tuhan berkuasa atas kami, sehingga oleh terang dan juga oleh hikmat dari Roh itu akan memberikan pengertian kepada kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa ini. Amin.
Bapak, Ibu, Saudara semuanya, mari kita akan membuka Alkitab kita. Pada saat ini kita akan membuka kitab Injil Markus pasal yang ke-16. Markus pasal yang ke-16. Kita akan perhatikan ayat 9 sampai ayatnya yang ke-20. 9 sampai 20 dan saya akan menolong membacakannya. Demikian bunyinya, Markus pasal yang ke-16 mulai ayat yang ke-9. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiring Yesus dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 dari mereka ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain. Tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular. Dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh." Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, sejak kapan kita masing-masing menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Apakah yang membuat saudara dan saya melakukan itu? Apakah ada pengalaman kehidupan khusus sehingga kita masing-masing menjadikan dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Dan pada saat kita menjadi murid dan pengikutnya, pernahkah saudara-saudara atau kita masing-masing menceritakan pengalaman pribadi kita, berjumpa, melihat, bertemu dengan Yesus. Ia yang adalah Allah menjadi manusia, mati di salib tapi bangkit dan hidup. Kemudian kalau pernah, apa alasannya? Kalau belum, juga mengapa alasannya?
Mari kita akan kembali menelusuri perikop yang ada di dalam ayat-ayat yang tadi sudah saya bacakan. Sebenarnya kalau kita perhatikan ayat-ayat ini ada dua hal besar yang ditulis yang perlu kita pahami bersama. Yang pertama yaitu bahwa Yesus yang sama, Ia yang disalib mati tetapi bangkit dan hidup sebelum Dia naik ke surga. Dia menampakkan diri kepada orang-orang, kepada murid-muridnya sebanyak 3 kali. 3 kali itu saya sebutkan di dalam ayatnya yang ke-9 dan ayatnya yang ke-11. Siapa yang dijumpai oleh Yesus setelah kebangkitannya? Kalau kita perhatikan ayat 9-11 ini, yaitu seorang perempuan bernama Maria Magdalena. Tetapi murid-muridnya tidak percaya akan berita yang disampaikan olehnya. Yang kedua, Yesus yang telah bangkit dan hidup itu menampakkan diri kepada 2 orang murid lainnya. Itu bisa kita lihat di dalam ayat 12-13. Kalau minggu yang lalu ketika firman Tuhan kita dengar dari hambanya Bapak Purwadi, di mana kita kalau ingat firman Tuhan yang disampaikannya, Yesus yang disalib mati tapi bangkit dan hidup menampakkan diri kepada 2 orang Emmaus, menuju Emmaus. Dan ketika 2 orang murid yang ke Emmaus ini melihat Yesus yang hidup, tetapi murid-muridnya juga tidak percaya ketika 2 orang ini memberitakan, menyiarkan tentang apa yang mereka lihat, Yesus yang hidup. Dan yang ketiga kalinya menurut catatan Injil Lukas ini ada di dalam ayat yang ke-14. Di sana dikatakan demikian. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat Dia sesudah kebangkitannya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Yesus dari catatan Injil Lukas 16 ini menunjukkan kepada kita ketika murid-murid yang 11 itu sudah 3,5 tahun hidup bersama-sama dengan Yesus, melayani bersama-sama. Ketika Yesus bangkit dan hidup, ketika orang-orang memberitahu tentang kebangkitan itu, mereka tidak percaya. Akhirnya Yesus menampakkan diri juga kepada mereka. Kita tadi bisa membacanya di dalam ayatnya yang ke-14. Dan akhirnya Bapak Ibu Saudara, dari catatan Injil, apakah itu Matius, Lukas ataupun Injil Yohanes, ketika Yesus sudah menampakkan diri kepada murid-muridnya, 11 orang ya, yang atau kita sebut sering disebut sebagai rasul-rasul, akhirnya mereka
percaya. Jadi kala Yesus menampakkan diri kepada mereka, Yesus pernah berkata kepada mereka di dalam Lukas pasal 24, 39. Kita bisa lihat di sana. Lukas pasal yang ke-24 ayatnya yang 39. Di antaranya ketika Yesus menampakkan diri kepada mereka berkata demikian. Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah. Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya seperti yang kamu lihat ada padaku. Di dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-20 ayatnya yang ke-27 Tuhan Yesus berkata kepada salah satu dari 11 murid itu yaitu Thomas. Bunyinya demikian. Yohanes pasal 20 ayatnya yang ke-27. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Bapak Ibu Saudara terkasih, setelah Yesus menampakkan diri, menurut catatan Injil Lukas ini yang ketiga kali sebelum dia naik ke surga, akhirnya murid-muridnya menjadi percaya. Garis besar yang kedua yang penting yang bisa kita lihat di dalam perikop ini, kita bisa perhatikan di dalam ayatnya yang ke-15 dan 16. Di sana dikatakan demikian, lalu ia berkata kepada mereka, murid-muridnya, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya akan dibaptis, akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Yesus yang sudah menang atas maut, bangkit dan hidup, memberikan perintah kepada murid-muridnya untuk memberitakan Injil. Memberitakan Injil. Apa maksudnya? Injil itu adalah kabar baik. Injil, mengapa disebut kabar baik? Karena Injil itu adalah inti dari rangkaian karya Allah. Injil adalah Allah datang ke dalam dunia menjadi manusia Yesus Kristus. Dia mati di salib, kemudian bangkit hidup untuk selama-lamanya. Dia mati di salib itu membayar tebusan atas dosa dunia, membayar tebusan orang-orang berdosa. Nah, itulah yang dimaksud dengan beritakanlah Injil. Artinya memberitakan kabar baik, kabar keselamatan bagi orang-orang yang berdosa. Kabar baik, keselamatan yang ada di dalam nama Tuhan Yesus. Karena keselamatan dari dosa tidak ada di tempat yang lain. Hanya di dalam nama Yesus Kristus.
Makanya kalau kita membaca kitab Kisah Rasul, saudara dan saya akan menemukan bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain kecuali Yesus yang di dalam namanya ada keselamatan. Karena ketika Yesus mati di salib, ia membayar lunas hutang-hutang dosa manusia. Sekali mati, sekali dibayar dengan darahnya dan hidupnya untuk pengampunan dosa selama-lamanya. Dan di dalam ayatnya yang ke-16 dikatakan firman Tuhan, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Itulah sebabnya kalau kita perhatikan ayat ini, mengapa Yesus yang telah menang dari maut, bangkit dan hidup, mendorong, memerintahkan murid-muridnya untuk memberitakan Injil. Karena jika mereka memberitakan Injil, orang percaya dalam pemberitaan mereka dan itu akan diselamatkan. Dan kalau kita perhatikan di dalam mereka melaksanakan kabaran Injil, Yesus yang sudah bangkit dan hidup untuk selama-lama itu tidak tinggal diam. Dia hadir dalam kehidupan mereka, menyertai dan menolong sehingga apa yang dilakukan oleh murid-muridnya dalam pemberitaan kabar baik itu tidak sia-sia. Tidak mudah memang memberitakan kabar baik. Ada yang tidak percaya. Namun bukan hanya itu saja. Kadang-kadang saudara dan saya ditolak. Tetapi Tuhan Yesus, Allah yang mati di salib tapi bangkit dan hidup, menyertai murid-muridnya kala memberitakan Injil. Makanya kalau kita baca dalam Injil Matius, Markus, Lukas dan Yohanes, murid-muridnya diberi kemampuan oleh Tuhan Yesus untuk menyembuhkan orang sakit. Dan Rasul Paulus ketika tidak sengaja ketika pekabaran Injil dia digigit oleh ular yang berbisa, tetapi bisa itu tidak membuat Rasul Paulus mati karena racun ular itu. Itu bisa kita lihat dalam Kisah Rasul pasal 28 ayatnya yang keempat, 5 di sana ditulis. Nah, mengingat kabar baik keselamatan yang ada di dalam nama Tuhan Yesus itu penting untuk disampaikan dan didengar oleh orang-orang dunia. Saudara dan saya menerima estafet untuk misi agung ini. Yesus yang sudah datang ke dalam dunia memberitakan kabar baik, mati disalib dan bangkit, kemudian naik ke surga. Ia tidak lagi bersaksi memberitakan Injil, tapi kemudian murid-muridnya yang diperintahkan untuk memberitakan Injil. Dan murid-muridnya pun yang 11 itu tidak lagi hidup pada zaman sekarang ini. Mereka juga sudah mengabarkan Injil. Dan masa ini, zaman now, ini saudara dan saya yang adalah murid-muridnya, orang yang percaya mendapat giliran mengabarkan Injil. Sudahkah saudara dan saya menyampaikan bagaimana kehidupan saudara dan saya secara pribadi yang sudah mengenal Tuhan Yesus, yang sudah menjadikan Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, karena kita melihat Dia itu dengan mata iman
ya, atau mata hati kita, dengan iman hati kita. Kiranya saudara dan saya pun menyiarkan dan memberitakannya. Mari kita akan melihat video. Kita akan saksikan video ini tidak 3 atau 5 menit, tetapi sekitar 20 menit. Mari kita akan ikuti. Mengapa? Karena ketika saya melihat video ini, saya putar, bukan hanya sekali, 2 kali, 3 kali. Berkali-kali saya putar dan saya mendapatkan banyak berkat di dalamnya. Oleh karenanya, oleh sebab itu saya bagikan apa yang saya dapat ini kepada saudara-saudara semuanya. Mari kita akan saksikan. Hai, shalom everybody, shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kembali saya, Captain Rico Setamavela, on air again, live again. Akhirnya kemarin keadaannya berantakan, jadi belum bisa live memenuhi permintaan saudara-saudara terkasih. Hari ini izinkan saya share sedikit mengenai pengalaman saya kemarin menghadapi COVID-19. Wow, penyakit yang luar biasa, cukup menyakitkan. Saya ditanya kapan awal kenanya, saya nggak ingat. Tetapi waktu itu akhir Februari saya terbang ke Jeddah, keadaan saya sedang sakit. Tiba-tiba sakit pagi itu, saya sampai dokter datang ke pesawat, kasih obat sama saya, periksa, tapi saya dinyatakan oke, saya terbang. Kemudian saya nyampe di Indonesia, nggak berapa lama kemudian saya terbang lagi ke Jeddah. Hari itu saya agak nggak enak badan, tetapi masih oke. Sampai di Jeddah langsung kembali ke Jakarta lagi. Nah, pada saat tanggal 8 itu saya kena panas atau demam tinggi. Kemudian saya ke rumah sakit, saya dikasih antibiotik, saya dikasih obat, sembuh lagi. Tanggal 15 saya ngerasa badan gak enak. Tanggal 16 badan saya mulai demam, batuk, kemudian tulang-tulang mulai sakit. Terus setiap hari tanggal 16, terus tiap hari. Kemudian saya pergi ke rumah sakit, salah satu rumah sakit besar. Saya dikasih obat 3 hari. Obat tersebut lumayan nahan untuk antibiotik untuk paru-paru. Kemudian saya di ronsen, periksa darah. Darahnya lumayan bagus saat itu. Tapi hasil ronsennya menyatakan saya kena bronkopneumonia. Nah, 3 hari dikasih obat ternyata nggak sembuh, batuknya makin tinggi, makin eskalasi, panas saya setiap hari masih ada. Saya datang lagi ke rumah sakit tersebut, dikasih obat 5 hari. Setelah dikasih obat 5 hari, saya juga nggak membaik. Dan akhirnya batuk saya makin parah. Setelah 5 hari, saya datang lagi ke rumah sakit tersebut untuk periksa corona. Tetapi saya tidak dapat slot. Saya ke UGD, saya minta dirawat di UGD, mereka give up. Akhirnya mereka menyarankan saya untuk pergi ke Wisma Atlet. Dari situ saya pergi ke Wisma Atlet. Tetapi Wisma Atlet itu hari itu tanggal 23 pas lagi dibuka. Tetapi belum boleh masuk. Akhirnya saya nggak bisa, saya pergi pulang. Kemudian tanggal 24-nya saya kembali lagi. Tanggal 24 saya masuk ke Wisma Atlet. Sampai tanggal 25 sehari 2 hari di situ saya nggak ada yang menghandle sama sekali. 25 saya kabur. 25 kabur. Saya kemudian lari ke Abdi Waluyo. Di Abdi Waluyo di situ saya mulai diperiksa secara intensif darah saya. Dan di situ dinyatakan ada infeksi yang cukup severe. Kemudian dinyatakan bahwa CRP atau C-reactive protein saya cukup tinggi. Orang normal di bawah 11, saya 120. Dan langsung dinyatakan bahwa ini suspected highly contaminated by COVID-19. Saya dinyatakan positif oleh Abdi Waluyo dan saya disuruh ke rumah sakit rujukan. Kemudian dari situ saya pulang ke apartemen isolasi. Saya ceritakan semua ini ke kakak dan teman-teman saya. Kemudian badan saya demam seharian sampai besoknya. Besoknya saya mulai terkapar. Tetapi puji Tuhan keesokan harinya
keluarga dan sahabat dan teman-teman bisa cari ambulans buat saya. Akhirnya ambulans datang ke apartemen, pick up saya, dobrak pintu, kemudian mereka pakai peralatan lengkap, keluar bawa saya ke rumah sakit Persahabatan. Di rumah sakit Persahabatan, saya masuk UGD, dirawat kurang lebih 2 hari di UGD, dan cukup mengerikan. Lihat kanan kiri ada yang koma, kanan udah susah nafas, terus yang di depan saya batuk darah, yang di sana bapak tua juga ada susah nafas, 2 orang di sebelah pojok kanan juga keadaannya payah sekali, kiri 2 pojok payah. Wah, di situ saya udah mulai panas, gak enak lagi, badannya udah demam, batuk luar biasa. Tetapi hari itu saya tergerak untuk berdoa. Berdoa bukan untuk saya sendiri, tetapi saya minta Tuhan izinkan mereka disembuhkan, izinkan mereka boleh diselamatkan. Akhirnya apa yang terjadi? Saya putar lagu pujian cukup keras, saya mulai doain mereka satu-satu. Saya sampai minta sama teman saya Jimmy untuk memainkan lagu. Sekalipun aku berjalan dalam lembaga kelaman, aku tidak takut bahaya. Engkau gembala yang baik, engkau gembala yang baik. Itu lagunya. Terus, sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab engkau besertaku. Itu dimainin pakai instrumen saksofon, dibuatin malam itu, langsung saya share, saya kerasin supaya mereka dijamah melalui pujian. 2 hari saya di UGD, kemudian saya dipindah ke ruang isolasi. Di ruang isolasi saya sendiri. Disitulah rasa mencekamnya saya, keadaannya luar biasa menyakitkan. Tahu nggak, demamnya ini kalau Bapak lihat Ibu, ini ya, ini warna-warna hitam terjadi karena demamnya cukup tinggi. Jadi udah tulang belakangnya sakit semua, kaki, telapak kaki sakit semua, kemudian panas, kemudian batuk, wow, kemudian nafasnya jadi pendek. Di situ saya merasakan kesepian. Saya merasa bahwa kematian sudah mulai menghampiri. Di ruang itu isolasi saya sendiri, saya cuman bisa worship, saya cuman bisa doa, saya cuman bisa minta kekuatan sama Tuhan untuk melewati semua ini. Dulu saya suka khotbahkan, kalau Anda dalam suatu masalah, jangan minta cepat-cepat untuk diselesaikan, tetapi mintalah kekuatan, mintalah hikmat, mintalah pengertian dari Tuhan akan apa yang terjadi. Mintalah Tuhan memegang tanganmu supaya engkau bisa melewati. Dan itu saya minta. Saya kemarin mau minta kesembuhan, rasanya malu banget. Kenapa? Karena Tuhan sudah terlalu banyak buat sesuatu yang ajaib dalam hidup saya. Karena begini, keadaannya semakin kritis. Saya mulai menghadapi kematian saya, tetapi saya bilang sama diri saya nggak boleh khawatir. Justru kamu harus bahagia kalau kamu harus menjumpai kematian kamu. Wow, saya ditantang sama diri saya sendiri. Daging, jiwa saya lemah, gak sanggup, tetapi roh saya, dengan demikian roh saya luar biasa termotivasi. Akhirnya setelah 2 hari atau 3 hari di isolasi, saya dipindah ke isolasi yang ada pasien lain. Dan saya yakin sekali kenapa ini saya dipindah, karena memang ternyata ada rencana Tuhan yang harus saya penuhi sekalipun saya sekarat, sekalipun saya terkapar. Amazingly saya tadinya nggak mau, tetapi keadaan membuat saya harus tetap pindah karena ruangan sangat terbatas dan ruangan ini mau dipakai 2 pasien. Akhirnya saya dipindah, ketemu dengan pasien baru. Di situ saya pada saat saya masuk, saya udah mulai kenal sama dia. Kemudian saya tanya sama dia, boleh nggak saya berdoa buat Anda? Boleh nggak saya bacakan firman? Kemudian saya putar lagu-lagu. Dan dia secara manusiawi, mungkin hatinya menolak, tetapi dia berkata, oh iya saya mau didoain. Keadaan saya lagi payah sekali. Panas tinggi itu seperti badan dicabik-cabik. Kemudian hari itu saya bilang sama Tuhan, Tuhan,
Aku serahkan nafasku yang terakhir ke tangan Tuhan. Aku serahkan hidupku sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Saya mau nafas terakhir saya tetap memberitakan Injil dan menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan kepada siapapun. Dari situ saya mulai berdoa buat dia. Saya ceritain tentang bagaimana keselamatan itu hanya melalui Yesus. Kemudian dia mulai dengar dan dia mulai mengamini. Saya berdoa untuk kesembuhan orang itu. Saya nggak pernah minta kesembuhan untuk saya karena saya tahu bahwa saya udah diambangkan. Lebih baik saya persiapkan diri saya sendiri untuk menghadap Tuhan. Saya minta ampun atas kesalahan dan dosa-dosa, kelalaian apapun, tiap saya cuma konsen di situ. Saya naikkan pujian, saya baca firman, keadaannya payah. Tetapi hari itu amazingly setelah tiap hari kita share doa, suatu saat pasien ini bertanya, kok nggak diputar lagi lagu rohaninya? Wow, saya bilang, iya ini saya putar sekarang. Itu dia merasa diberkati dengan firman-firman yang dibaca. Sehingga pada saat beberapa hari kemudian, dia dinyatakan boleh pulang dan sembuh. Amazing sekali bagaimana Tuhan bekerja, mujizat itu masih ada sampai sekarang. Dan akhirnya dia pergi, dia menggenggam tangan saya, terima kasih untuk doanya, terima kasih untuk makanan yang saya share. Saya punya makanan saya kasih sama dia, punya buah saya kasih, punya minuman saya kasih semua ke dia. Dan he felt so happy. Walaupun I am in a very painful situations. Hari itu dia keluar. Suatu saat pada saat sebelum dia keluar, badan saya lumayan enak. Suatu hari saya baca firman sambil duduk. Baca firman itu sekian banyak pasal dengan suara lantang, pasiennya mendengarkan, ikut dengerin. Setelah saya tutup Alkitab, saya berbaring. Wow, saya baru berbaring, itu rasa mual, muntah langsung nyikat sampai sini. Dari bawah sampai atas. Waduh, saya tahan-tahan kan setelah udah saya bilang sama dia dokter, tapi dirawat sama saya. Dok, saya mau muntah. Dia bilang, dia langsung berdiri dengan infusnya, dia datangin saya. Muntahin aja. Kemudian saya udah gak tahan, saya bangun dari tempat tidur, saya nengok ke kiri, muntah cairan banyak sekali sampai di lantai. Dan mulai hari itu demamnya mulai turun, badannya mulai agak enakan sedikit. Saya percaya di situ firman membersihkan segala virus penyakit saya. Hari itu saya nggak pernah muntah, saya nggak pernah mual. Walaupun ada mual sedikit, pusing, tetapi tidak sedahsyat kemarin yang tiba-tiba habis baca firman saya dikuras habis. Kemudian saya yakin itu virus dikeluarin sama Tuhan. Karena firman yang luar biasa dahsyat. Mulai dari situ, baru keesokannya saya mulai dites COVID. Di swab. Kemudian besoknya lagi saya dites lagi, besoknya lagi dites lagi. Dan saya belum tahu hasilnya sampai saat itu. Setelah pasien ini keluar, datang pasien satu lagi. Parah sekali keadaannya. Dan saya ketakutan kan. Waduh, saya ketakutan. Kita pun di rumah sakit Persahabatan antara ragu ini, karena semua yang diisolasi di situ adalah penyakit COVID. Dan dia juga melihat bahwa takut juga saya ketularan lebih parah kan. Tetapi puji Tuhan pada saat dia masuk keadaannya pakai nafas bantuan dan nggak jelas lah. Akhirnya setelah dibaringin, saya digerakkan Tuhan untuk berdoa lagi buat pasien ini. Saya bilang, Tuhan, kalau Engkau izinkan aku menyampaikan kabar kebenaran kepada orang ini, biarlah kehendak-Mu yang terjadi. Saya doain sampai dia akhirnya amazingly dia percaya bahwa Tuhan sanggup. Dia bilang, iya, tapi keadaannya udah parah. Itu seketika orang itu nafasnya mulai tenang, mulai bisa anteng. Itu dia buang air di tempat, dia udah pakai kateter, pipisnya udah pakai selang, kemudian udah pakai oksigen gitu, dan dia mulai tenang. Walaupun malam hari kalau dia batuk itu ngeri banget suaranya. Terus kemudian kalau dia itu membuat saya trauma. Tetapi kalau dia mulai seperti itu, saya mulai doa lagi buat dia. Saya lagi demam, saya lagi juga mengalami sesuatu yang
sangat painful, tetapi saya belajar dari Tuhan. Saya belajar gini, dari Sadrak Mesak Abednego, Daniel 3 ayat 17-18. Gampangnya seperti ini aja, sekalipun Tuhan berpaling dari saya dan tidak menolong saya akan tetap mencintai Tuhanku dan aku akan tetap melakukan kehendak Bapa. Aku belajar dari mereka, Sadrak Mesak Abednego. Kedua, saya belajar dari Ayub 2 ayat 10. Masa saya hanya mau terima yang baik saja dari Tuhan, tetapi tidak mau menerima yang tidak baik. Di situ saya belajar, saya menyadari saya ini hanya debu. Saya hari ini bisa dipanggil Tuhan kapan aja. Nafas bisa diberhentiin. Saya nafas cuma setengah-setengah. Sesak nggak terlalu. Orang bilang sesak tuh seperti ditibanin koper badannya. Saya nggak ada seperti itu. Tapi saya pendek nafasnya. Itu hari itu diberhentiin nafasnya, saya selesai beneran. Makanya saya bilang saya konsentrasi bukan di kesembuhan. Tetapi Tuhan izinkan saya melewati semua masalah ini dengan kuat bersama Tuhan. Jangan pernah lepas tangan saya daripada Tuhan. Saya minta saya dijaga oleh Tuhan selalu. Walaupun saya harus mungkin menghadapi kematian, saya yakin mati saya ada di tangan Tuhan. Jadi hari itu keadaannya benar-benar cukup mengerikan, dan saya kalau secara manusia udah khawatir, udah hopeless, tetapi enggak. Amazing, Tuhan buat badan saya lemah sekali di lembah kekelaman, tetapi my spirit is on fire. Tuhan kasih roh yang menyala-nyala. Setiap perawat yang ketemu saya doain. Setiap dokter yang ketemu saya doain. Kau kuat, hanya di dalam nama Yesus kekuatan mujizat itu terjadi. Cleaner semua saya doain. Siapapun masuk ruangan sebelum dia nyuntik, sebelum apa, saya bilang engkau harus percaya kepada Isa Al-Masih, Kristus Yesus, Tuhan dan penebusanmu. Kamu harus percaya dalam keadaan seperti ini. Semua mengamini, alhamdulillah, whatever they say. Wow, amazing. Saya tetap memberitakan Injil. Saya hanya mau bilang sama Tuhan, Tuhan, saya nggak mau lalai lagi. Saya nggak mau terlambat menyatakan Injil itu kepada siapapun. Dan hari itu, pada saat saya tidak memikirkan diri saya sendiri, saya melihat amazing sekali Tuhan buat thousands of people pray for me. Ada yang dari Australia, ada yang dari pelosok-pelosok manapun, dari banyak tempat lah. Kemudian ada satu sahabat saya namanya Om Frank, dia worshiper. Kemudian saya ditelepon tanpa basa-basi, saya disamber dengan suara yang dia teriak, dia berdoa kepada saya untuk kesembuhan saya dan jamahan Tuhan. Dan itu terjadi mulai pelan-pelan sama diri saya. Saya ngerasain sesuatu yang luar biasa menjamah saya. Saya kerasa banget badan saya mulai, wow, kenapa ini? Tapi saya mulai aminin, saya mulai worship spontan, saya mulai perkatakan amin, haleluya, terima kasih Om Frank, thank you very much for your prayer. Itu lagi panas-panasnya. Demam saya ngeri banget. Itu gak enak banget. Dan tahu gak kalau demam? Itu seperti roh jahat datang sama saya. Kemudian bau obat yang saya minum semua keluar nguap dari badan saya. Dan baunya kayak formalin. Formalin seperti orang kalau meninggal dikasih formalin. Jadi saya tuh bayangannya udah mati kapan aja. Wow, saya bilang suatu pengalaman yang sangat luar biasa berjalan sama Tuhan. Hari itu saya minta juga sama Tuhan, saya mau diberi roh seperti ke-12 murid Yesus yang berani mati untuk mengabarkan Injil. Saya minta sama Tuhan, kalau memang saya masih hidup, saya akan lakukan. Saya minta roh itu ada padaku. Dan suatu saat mulai berangsur-angsur, tetangga saya, pasiennya mulai bisa ngobrol, saya kasih buah lagi, saya kasih apa yang ada pada saya. Terus saya berkati tiap hari, saya share firman Tuhan, saya doain. Sampai akhirnya suatu saat tanggal 2, tanggal 3 saya diperiksa pagi, saya dinyatakan boleh pulang. Itu ronsen, tiap hari saya di ronsen, badan saya jebol kali. Tapi ya amazing, Tuhan menyertaiku. Di saat itu saya keluar, saya kan masuknya didorong gak begitu sadar. Pada saat saya keluar,
Ternyata tempatnya itu lorong kanan kiri, bangsal-bangsal, tempat isolasi. Saya bisa lihat dari kaca, semua pasien COVID keadaannya parah, dia pakai alat bantu nafas, semua baju dibuka, dikasih alat, I don't know what is that. Kemudian saya mulai doain setiap satu-satu, merinding, saya takut. Kenapa? Wow, ini udah ruang kritis. Pada saat saya diizinkan pulang sore itu, saya setelah mandi, saya lewati bangsal-bangsal itu, kemudian saya berdoa, dan akhirnya saya mencapai pintu pintu terluar untuk briefing dengan dokter di taman. Itu rasanya keluar dari tempat itu seperti keluar dari dalam kubur, dari ruang mayat, karena semua orang udah kritis. Tahu nggak, setiap hari saya dengar orang meninggal. Saya trauma, saya ngeri banget lihatnya, dengernya. Dan ruang saya itu ruang negatif. Jadi tekanan udaranya, jadi kok dibuka pintunya bunyi cus. Jadi dipressurize ruang saya supaya oksigennya tetap konsisten. Dan itu saya dengar orang teriak meninggal. Ini waduh ngeri deh. Tapi ya puji Tuhan, akhirnya Tuhan izinkan saya lewati semuanya. Dan saya di briefing, paru-paru saya sudah mulai membaik, fleknya sudah mulai hilang, badan saya sudah mulai kuat. Hari ini engkau boleh pulang, tetapi suruh isolasi lagi 14 hari untuk melihat apakah simptom itu masih ada. Di apartemen 2 harian saya masih merasakan demam. Batuk sampai sekarang masih ada, tetapi demam puji Tuhan sudah hilang sama sekali. Tinggal batuknya sesekali aja. Saya disuruh latihan pernafasan, dan 3 hari lalu saya boleh keluar olahraga pagi di Jalan Sudirman. Di situ saya menjumpai banyak sekali jiwa yang bisa disampaikan Injil kebenaran. Mereka kita tolong, kita kasih berkat, dan kita mulai masukkan firman Tuhan supaya mereka diselamatkan. Well, I think this is the purpose of God. Tuhan taruh saya harus sakit untuk saya bisa mungkin menginjili mereka, untuk melakukan banyak perkara Tuhan di rumah sakit, mendoakan. Dan saya yakin, saya percaya pada saat kita berdoa, orang iman berdoa, ada jamahan untuk mereka. Saya minta yang pertama adalah keselamatan jiwa mereka. Hari itu akhirnya pagi itu saya jalan, saya doain setiap jiwa. Thank you for this purpose. Thank you for experience ini Tuhan. Tuhanku yang telah menyelamatkan aku di Palu, menyelamatkan aku juga dari sakit yang mematikan. Akhirnya saya pulang, berapa hari kemudian hasil tesnya setelah saya muntah itu dinyatakan negatif. Padahal dari Abdi Waluyo sudah jelas dinyatakan positif. Tapi Tuhan amazingly, saya yakin muntah itu karena firman Tuhan yang dahsyat membuat darah saya bersih. Dan akhirnya sampai sekarang saya lagi masa pemulihan. Dan tadi saya diwawancara oleh Solusi lewat CBN. Itu wawancara saya pertama, yang kedua saya buat sendiri karena banyak permintaan. Kiranya kesaksian ini bisa jadi berkat. Don't think about your own self. Think about others. Keselamatan orang lain. Pada saat kita memperhatikan orang lain, engkau akan diperhatikan sama Tuhan. Pada saat engkau memberkati orang lain, engkau akan diberkati Tuhan. Tanpa harus kamu minta, tanpa harus kita minta. Trust your God. He knows what He's doing on you. Yang menjadi masalah kadang-kadang kita terlalu banyak minta sama Tuhan tanpa mengerti sebetulnya dia tahu nggak sih, gitu loh. Knowing your God is the most important. Faithful God. You have to have a faithful to God because your God is a faithful God. Setialah sama Tuhan. Percayakan semuanya sama Tuhan. Dan sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab Tuhan menyertaiku. Mazmur 23 ayat 4. Dan itu menjadi pegangan hidup saya. Pengalaman di Palu pun saya menggunakan ayat itu. Dan sekarang aku pakai lagi ayat itu. Terima kasih udah mendengarkan kesaksian ini, kiranya menjadi berkat. Dan saya pun boleh share pengalaman ini. Sebetulnya sekali lagi, ini bukan testimoni tentang saya. It's about your God. It's about our God. He is a living God. Tuhan yang hidup
Tuhan yang nyata, yang setia, yang perkasa, menyertai hidupmu dan saya. Kita harus doain para perawat, kita harus doain para dokter, cleaner yang bekerja di rumah sakit, semuanya. Kita berdoa juga untuk ojek online. Itu orang kirim vitamin, orang kirim baju untuk saya, orang kirim apa aja lewat mereka loh. Mereka 24 jam, kalau Anda mau kirim apa aja, mereka selalu on. Dan itu kita doain mereka, kita berkati mereka. Kita berdoa untuk tentara yang 24 jam kerja, polisi, pemerintahan. Kita doain mereka adalah hero of this country. Dan mereka adalah orang-orang yang layak menerima keselamatan, layak menerima berkat dari Tuhan juga. Doalah untuk bangsamu ini agar mereka berbalik dari jalan yang jahat, kemudian menerima keselamatan di dalam nama Tuhan Yesus. Sekali lagi, saya Kapten Rico Setamavela, trust your God. Pengalamanku, mungkin pengalaman yang viral 2, tapi sebelum-sebelumnya saya punya cerita yang luar biasa bersama Tuhan. Simple aja, mobil saya dulu pernah diisi bensin sama Tuhan. Tapi nanti saya ceritanya one day ya, tetapi memang yang viral 2 ini sih. Tapi thank you once again for watching. God bless you and salam penginjilan. Jangan lupa yang terpenting adalah amanat agung di dalam hidup kita. Lakukan itu setiap kita. Lakukan amanat agung. Selamatkan jiwa-jiwa. Maka engkau akan berjalan dan engkau akan melihat tangan Tuhan menyertaimu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. God love you and I love you. And once again, God bless you. Terima kasih buat keluarga yang telah pontang-panting untuk saya. Terima kasih untuk sahabat-sahabat saya terkasih yang telah menolong saya, yang berdoa untuk saya. Thank you for everything. I don't know how to repay, tetapi aku percaya blessing dari Tuhan is upon you all. Memberkati semua kalian yang telah berbuat banyak untuk saya. Terima kasih untuk segala-galanya. Thank you for watching. God bless you. Bye-bye. Tokoh yang ada di dalam video ini yaitu seorang kapten pesawat, ya Kapten Rico. Saya tidak tahu dia, apalagi mengenal, tetapi saya dapat video ini dari grup ya, yang ada di WA. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan kita masing-masing? Kalau kita melihat sekilas dari video itu, atau disingkat kembali, dia positif kena virus COVID-19. Dia berjuang dan menghadapi pergumulan-pergumulan yang berat. Tetapi dia tidak menyia-nyiakan nafas hidup yang masih ada di dalam dirinya untuk memberitakan Injil ya Yesus Kristus, dan akhirnya dia sembuh dan dinyatakan negatif, dan akhirnya dia berbagi ya pengalamannya itu. Dari video itu sebenarnya itu kita ingat akan Tuhan Yesus Kristus yang sudah bangkit dan hidup, juga memerintahkan supaya saudara dan saya memberitakan Injil. Mari kita sama-sama memberitakan Injil. Amin. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Bapa yang ada di surga, kembali kami sujud menghadap kehadirat-Mu di dalam doa. Kami sudah selesai membaca firman-Mu. Ada penjelasan singkat di sana, termasuk kami juga boleh menyaksikan pengalaman hamba-Mu Kapten Rico. Roh Tuhan kiranya akan menolong kami masing-masing, sehingga kami pun karena campur tangan Allah, pertolongan Allah, kami juga tidak lupa untuk membagikan kabar baik, keselamatan yang ada di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Mujiono. Sebagai respon firman Tuhan, kita akan menaikkan pujian. Hidup ini adalah kesempatan. Biarlah setiap hidup yang sudah Tuhan berikan, itu menjadi kesempatan kita untuk melayani Tuhan dan menjadi berkat dimanapun kita berada.
Tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Silakan Bapak Ibu Saudara bisa mempersiapkan persembahan persepuluhan yang akan diberikan untuk Tuhan. Saya akan membaca seruan persembahan kita terambil dari Matius 6 ayat 24. Beginilah firman Tuhan. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita berdoa bersama-sama. Kembali kami menghadap hadirat-Mu Tuhan, kami menyerahkan persembahan persepuluhan yang kami persembahkan kepada Engkau. Biarlah Tuhan sendiri yang memakai persembahan persepuluhan ini untuk memperluas kerajaan-Mu di dunia ini Bapa. Berkati orang-orang yang mengelola persembahan dan persepuluhan ini Tuhan. Biarlah Engkau memberikan hikmat kepada mereka. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan memberkati kami dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih setiap berkat-Mu yang boleh kami rasakan Bapa. Kami menyerahkan persembahan kami ini hanya di dalam tangan kasih-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bisa berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Jemaat Gereja Baptis Indonesia Nazaret. Berikut adalah informasi Warta Gereja minggu ini. Selama ibadah online, persembahan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu via transfer, yang bisa dilakukan melalui M-Banking, Mobile Banking, ATM, atau OVO di rekening BCA Gereja. Cara kedua adalah melalui via koordinator KPW. Jemaat bisa memasukkan persembahan pada amplop putih berperekat dan diberikan kepada koordinator KPW dalam keadaan tertutup, serta diberi keterangan seperti yang tertera. Laporan gereja minggu ini, antara lain laporan persembahan, perpuluhan, jumlah kehadiran tiap kegiatan, dan juga petugas untuk minggu depan. Apabila ada kesalahan dalam pelaporan, dapat menghubungi Bapak Pendeta Mujiono. Berikut adalah daftar yang berulang tahun pada minggu ini. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak, Ibu, Saudara yang berulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Yesus peganglah tanganku. Mengajak seluruh jemaat yang rindu untuk berpartisipasi dalam kolaborasi Baptis Nazaret. Video bisa dibuat dalam bentuk cover dengan menyanyikan sesuai lagu. Diperbolehkan untuk mengimprovisasi nada, atau cover dengan memainkan alat musik favorit kamu. Video bisa dikirimkan melalui email di gbinazaretsby@gmail.com. Lagu yang akan dinyanyikan dapat didengarkan melalui link yang telah disediakan. Kirimkan video Anda sebelum tanggal 29 April 2020. Ibadah tanggal 3 Mei akan dilayani oleh Bapak Pendeta Mujiono dengan tema Ibadah yang Sejati. Ibadah akan dilakukan secara online pada pukul 8 pagi. Demikian informasi Warta Gereja minggu ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita sudah memberikan persembahan dan tiba saatnya kita berada di ujung ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan berdoa syafaat dan juga menerima doa berkat yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Mujiono. Silakan Bapak Pendeta Mujiono. Mari kita akan satukan hati kita akan berdoa bersama-sama.
Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan juga Allah Roh Kudus. Pada saat ini Tuhan, kami satukan hati kami. Kami percaya bahwa Tuhan adalah Allah yang maha kuasa. Tidak ada Allah seperti Engkau. Oleh sebab itu kami bersama-sama menaikkan syukur kehadirat-Mu Tuhan. Oleh karena berkat-berkat yang Tuhan sudah anugerahkan di dalam hidup kami. Terima kasih oleh karena kasih Tuhan rela datang ke dalam dunia. Mati di salib, bangkit hidup kembali sehingga oleh namanya kami diselamatkan. Pada saat ini Bapa, kami bersama-sama memohon kehadirat-Mu. Kiranya Tuhan akan menilik hati kami masing-masing dalam perjalanan kehidupan yang sudah kami lalui. Apabila ada hal yang kurang berkenan di hadapan Tuhan, pada saat ini kami bersama-sama memohon kiranya Tuhan akan menjamah kami, memperbarui kami. Roh Tuhan dan kebenaran firman-Mu yang akan selalu memperbarui hidup kami. Dan pada saat ini Bapa, kami bersama-sama memohon kehadirat-Mu. Tuhan akan tolong kami sebagai bangsa Indonesia di global bumi ini, di benua-benua yang lain. Juga ada bangsa-bangsa dan juga negara-negara. Oleh sebab itu kami serahkan bangsa Indonesia, bangsa-bangsa yang lain. Negara kami Indonesia, juga negara-negara di benua-benua yang lain. Yang pada saat ini menghadapi virus COVID-19 yang sedang pandemik. Kami bersama-sama memohon campur tangan Tuhan untuk kami, bangsa yang ada di global bumi ini, ketika kami menghadapi atau melawan virus tersebut. Dan pada saat ini khusus kami berdoa untuk negara kami, bangsa kami, pemerintahan kami, termasuk juga para pemimpin-pemimpin kami, mulai Bapak Presiden Joko Widodo bersama dengan wakil para menteri, berikut juga pemimpin-pemimpin yang lain di tingkat provinsi, kota, kabupaten, bahkan sampai ke kecamatan, kepada kelurahan, pimpinan Tuhan, kuasa Allah, pertolongan Tuhan turun atas mereka ketika mereka bersama kami seluruh rakyat Indonesia juga menghadapi masalah virus ini. Biarlah campur tangan Allah akan memberkati para pemimpin dan seluruh rakyat Indonesia dan seluruh negeri kami, Nusantara yang begitu luas, yang terdiri banyak pulau-pulau besar berikut dengan pulau-pulau yang kecil. Kami tetap memohon kepada Tuhan. Tuhan akan menolong teman-teman kami yang di garis depan, yaitu para dokter, para medis, sukarelawan yang mereka menolong para teman-teman kami yang benar-benar sudah mengalami positif karena virus tersebut. Biarlah Tuhan melindungi, mengingat banyak di antara mereka yang akhirnya juga menderita bahkan meninggal karenanya. Untuk orang-orang yang dalam pengawasan, pasien dalam pengawasan, atau yang pada saat ini sedang berusaha untuk disembuhkan di rumah-rumah sakit yang sudah dipercaya untuk mengatasi wabah ini. Tuhan menolong, memberi kekuatan, memberikan kesembuhan, dan Tuhan akan memberikan mujizat kepada mereka. Dan pada saat ini kami terus berdoa untuk hal-hal yang dipesankan oleh pemerintah dan bangsa kami, supaya Tuhan juga akan menolong kami, seluruh rakyat yang ada di negeri kami, supaya kami boleh
menjaga kehidupan sehari-hari sementara kami sedang menghadapi wabah ini. Supaya kami boleh tetap diam di rumah namun tetap berkarya dan bekerja. Tuhan juga akan menolong kami pada saat kami interaksi sosial yang tidak bisa kami lakukan seperti hari-hari sebelum peristiwa ini terjadi. Sehingga ini pun bisa menolong pemerintah, dokter, para medis yang mereka kewalahan karena banyaknya orang yang jatuh sakit karena virus tersebut. Terima kasih, dan pada saat ini kami terus berdoa untuk gereja-gereja Tuhan, baik yang ada di benua yang lain, lebih lagi yang ada di Indonesia. Penyertaan, pimpinan, kuasa, pertolongan Allah turun pada kami, gereja-gereja. Dan khusus kami berdoa untuk gereja baptis. Bapa, banyak teman-teman kami khususnya di mana mereka tinggal di tempat yang jauh. Baik para hamba Tuhan, pelayan-pelayan dan jemaat. Mereka mengalami kesusahan akibat mereka tidak bisa bekerja sehingga mereka kesulitan untuk apa yang mereka makan, apa yang mereka minum. Biarlah Tuhan juga yang memberikan pertolongan sehingga mereka tetap kuat, mereka tetap tabah dan mereka tetap beriman ya, kepada Tuhan. Dan pada saat ini kami serahkan hidup kami selanjutnya, esok dan seterusnya. Tuhan juga akan menyertai kami, melindungi kami, memberikan keselamatan kepada kami. Dan ketika kami diberi kehidupan oleh Tuhan, hidup itu tidak kami sia-siakan. Biarlah Tuhan yang sudah memberikan anugerah keselamatan oleh karena karya Putra-Mu Yesus Kristus yang sudah mati di salib tapi bangkit dan hidup kembali untuk keselamatan hidup kami, untuk hidup di dalam kekekalan. Kiranya kami siarkan, kiranya itu boleh kami kabarkan kepada sesama kami supaya mereka pun akhirnya boleh mengenal, boleh percaya dan memperoleh keselamatan yang ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih rangkaian ibadah yang sudah kami lakukan di rumah kami masing-masing. Tuhan akan berkati, Tuhan kuduskan sehingga segala ibadah kami berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa kami. Amin.